dulu dan yang perlu dihormati kepada Bapak dari DPR. Bapak dari DPR sebenarnya belum sampaikan sebuah penglihatan pribadi berdua tentang kanun. Jadi yang saya sepakati bersama dari zaman sampai Tuhan, kita selalu berusahakan untuk menurunkan angka kemiskinan dari baik dari seantero Nusantara ataupun lebih spesifik Aceh dan lebih spesifik Aceh Utara. Baik di sana sampai nalo gutanya tak inginkan tak berturun angka daripada kesehatan, sehingga gutanya terus saluran untuk tak ujian awalnya bila melewati ataupun berbuat kesalahan sehingga dipenjarakan tadi. Ya, jadi orang-orang yang salah dipenjarakan di lapas. Ya, jadi menurut pembahasan pribadi luar, belum rasa dari jamun sampai Nohan hanya minim tujuan yang kami inginkan terrealisasi. Kebukti Mia presentasi adalah dari tahun ke tahun terutama menurun angka kesehatan, malah meningkat. Ya, macam juga urut ya, tu dia merokok lagi dia. Tu merokok lagi lah, madu lima dia. Ya, jadi menambah berkurang. Jadi nasabah lembaga yang tak terjamin dan saya tahu sosialisasi yang dimaksud. Ya, jadi akan dikeluarkan kurikulum yang lebih dari pun menyimpang sosialisasi di lembaganya untuk jadi lebih yaitu daya. Ya, jadi metode yang dunia daya dari ukur penjahat-penjahat yang daya, orang itu diberikan dia kuliah tadi. Jadi kata bukti menyadari daya angka kesalahan ataupun putra bukan termurus. Ya, jadi pakenhan nyuruh pandangan tua di lapas ataupun di LB tentunya metode lagi ya, supaya apa? Supaya tujuan yang tanya inginkan tercapai untuk menurunkan angka kejahatan. Karena metode yang dipakai ini ya terpenting. Ya, jadi mana pula hidayah Gepuati jemaah, mama boleh jemaah, benar sudah lepas. Jadi hidayah lebih ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan ke tamak dari kalian maka nanti pun ia pakai karena boleh dengarkan. Nah, jadi hidayah nari tukang hanya itu tukang kontrol. Lunasa lebih efisien dilepas. Menyadari rumah-rumah lain boleh buku walaupun kertas kartus lipat-lipat. Hai, budak. Tetapi bila lepas polisi juga ni. Polisi. Baik budak jemaah ngerti. Todong aja boleh, berdak boleh. Dan rasa madu itu. Ya kan? Pernah diceritakan. Ya. Alian dong. Berlaku mungkin 50 video ya kan? Alian dong. Tak melakukan mesti pada video membantu. Adapun waktu juga. Tapi untuk tak berguna agar yang takut itu dia perluan. Ya, ini sampai waktu bahkan itu terus pukul itu. Saya merasa berubah. Ya, jadi ini akan menerapkannya. InsyaAllah angka kejahatan di lapasnya akan menurun. Bahkan minim untuk yang tadi kita mengerjakan akan lebih bagus. Ya, tiba menurut Bapak tanggapan Bapak tentang
tentang penglihatan uang lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Profesor Luis. Jadi yang maksud ditanyakan bagaimana efek jerah bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan metode apa yang solusi atau cocokkah solusi metode seperti hidayah? Mohon dijawab. Baik, ini mau mengerti untuk saya sendiri. Saya menggambarkan awal bahwa konsep negara ini adalah yang disebut dengan pilihan politika. Jadi ada eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Jadi persoalan hukum dan yang dihukum itu adalah persoalan yudikatif. Jadi mereka yang menentukan apa kesalahan, apa hukumannya. Sekiranya sifatnya secara nasional, walaupun relatif, nah hal yang khusus, ada hal yang khusus dan ada hal yang sangat khusus. Apabila ada inisiatif yang lagi lupa, lagi tentu sering disampaikan bahwa maka kegiatan itu setelah orang dihukum bukan berkurang tapi bertambah. Bandar narkoba malah bersyukur ketika ditangkap dari guru di penjara. Kenapa? Semakin bebas mereka melakukan transaksi di dalam dan berbagai dinamika dan persoalan lain. Ya, maka ini adalah konsekuensi daripada sistem tahanan bernegara ini. Kehadiran kita di mana? Kira-kira 6 bulan yang lalu tadi Kepala Dinas Pendidikan ya, Pak Ulas Bala sudah meresmikan daya di salah satu lapas kita, lapas yang kira-kira 500 meter dari kita. Jadi beliau sudah meresmikan daya lapas Luskur, lapas Pastikan Luskur. Cuma teknik dan metode pengajarannya bagaimana? Saya belum fungsi. Apakah bisa mengadopsi ide yang lagi berusaha ini sudah atau tidak? Itu pada lama apabila ada Al-Quran di Monjus selama setahun nanti akan ada pengurangan masa tahanan. Apabila bisa berubah total nanti akan ada remisi dan lain-lain. Logikanya sama masukan yang sangat luar biasa. Tapi ketika saya pada hukumnya hadir ataupun hadir, yang saya sudah teori untuk belum semuanya belum. Karena dampak tadi sudah saya jelaskan bahwa ada persoalan tatanan bernegara ini. Hukum memang hanya nasional. Ini lebih kebebasan hukum terbatas. Jadi itu hukum campuran itu adalah bagian daripada kompensasi dari kekhususannya. Jadi apabila ada persoalan-persoalan yang boleh diadili secara hukum syariah, diadili secara hukum syariah non kriminal namanya. Jadi ini adalah bentuk kekhususan yang kayak itu. Dan ada 17 persoalan di tingkat hukum yang boleh diselesaikan secara musyawarah. Tapi menyekap dalam yang terlebih dahulu, bukan di dalam lapas ini boleh atau tidak. Tapi untuk langkah awal mendirikan daya di dalam lapas sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita doakan biar cuma diresmikan, tapi secara pelan-pelan berjalan mengadopsi soal metode yang nanti daya secara kira-kira. Oke, sudah terjawab. Selanjutnya langsung kita berikan kesempatan untuk pertanyaan lagi. Jadi menurut maksud proposal ini mungkin apakah itu mungkin kita lakukan melalui kanun kompetensi yang gagasan dilakukan tadi? Apakah itu karena termakan pramuka dan sebagainya? Nah, itu melanjutkan sama menjelaskan kembali. Yang kedua, pertanyaan saya adalah untuk kalau Bapak jelaskan sifat proses pembentukan kanun kompetensi, sifat tahapan dan Bapak pegang pada saya bahwa faktor
bisa bergerak, bisa mengajukan sebuah usulan untuk dimasukkan ke dalam proyek dan bisa mengajukan konten. Nah, tapi pada tahap berikutnya, apakah mungkin diberikan peluang kepada novel untuk terlibat dalam penyusunan naskah akademik, terlibat dalam penyusunan rancangan, atau dilibatkan dalam RTP merapat dengan pendapat umum, atau bahkan pada tahap-tahap selanjutnya. Nah, sehingga gagasan-gagasan yang ada dari novel ini bisa kita kawal masuk ke dalam lembaran kami sampai dipisahkan. Ini kira-kira bagaimana prospeknya, Bapak? Jadi tahap perencanaan pembahasan kali ini dijelaskan nah 50 poin. Membaca poin yang kedua, proyek prioritas legislasi disusun oleh panitia legislasi DPRK Jawa melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kemudian dalam proses penyusunan juga tidak kurang ada 3 poin yang menyebutkan partisipasi masyarakat itu mutlak. Jadi ketika tersebut hanya ukur keterlibatan kamu mutlak atau tidak. Ketika apapun rancangan kamu yang kamu usulkan akan dibahas bersama-sama dengan kamu kemana? Mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan para pihak, dan seterusnya sampai penetapan dan evaluasi harmonisasi dan lain-lain. Kira karena aturan yang mengaturnya menyebutkan berulang kali partisipasi publik, maka halnya tidak tertutup kemungkinan bisa. Bahkan lembaga pengalaman Lumrosa ketika PPNI menyampaikan rancangan warna pilek atau kampung kiro berapa, saya sendiri yang memperjuangkan, kiro yang memperjuangkan, sehingga itu dalam proyek. Hanya saja nanti ketika kaitan dengan proyek, naskah akademiknya itu dibuat oleh DPR bersama-sama dengan dinas terkait dan inisiatornya. Hatta ini ada ahli. Saya pro, tidak. Ini ada ahli. Tolong bersama-sama dengan pro untuk menyusun naskah akademik ini. DPR hanya akan membahas apabila naskah akademiknya sudah jadi. Sedangkan yang buat naskah akademik itu adalah ahli yang melibatkan inisiator dan partisipasi masyarakat. Ahli tidak bisa secara logika ataupun dasar pemikiran sendiri dia menyusun naskah akademik tidak boleh. Nyo bikin kita bakal panggil dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Dinas kesehatan jika dia bikin kita pakai teman-teman perawat ya sama-sama dengan teman perawat. Kita susun naskah akademiknya. Setelah naskah akademiknya selesai melalui proses administrasi, daftar di kantor bupati, dikaji oleh biro hukum, dibuat pengantar ke biro DPR, baru pengembangan. Pembahasan itu ada 2 model, pertama tertutup, kedua terbuka. Pada saat tertutup itu sepihak DPR dan pemerintah saja yang melakukan pembahasan. DPR di panitia legislasi, kemudian bergabung dalam komisi-komisi. Akhirnya harus terbuka. Nah, kenapa? Kesimpulan rancangan kami itu adalah kesimpulan yang terbuka, kesimpulan yang melibatkan partisipasi publik secara penuh. Kemudian undang-undang publik tidak menerima sama saja. Nah, maka kira apabila memang ada rencana usulan rancangan, silakan saja bergabung. Minimal nanti di bulan 9 atau bulan 10 kalian sudah menerima. DPR menerima. Ya betul Pak. Ini lagi yang berkaitan. Karena kadang-kadang hanya tekan pada usulkan, pada ajukan. Itukah hana terrealisasi, hana jadi kan? Atau bahkan ketika jadi kan apa yang diinginkan kita boleh go. Tapi dia lagi bapak bertanya, tinggal lagi ulil pelatihan jauh. Saya harus terbuka atau
sampai lahir menjadi kanon. Bisa itu Pak? Bisa. Insya Allah. Ini saya sudah sampai. Pengalaman saya dipakai itu baru. Jaminannya Pak. Itu kan baru boleh dipakai 4 bulan. Dan pada tahap perjalanannya penentuan prioritas legislasi kebetulan ketua Hakim Konstitusi tidak murah. Jadi karena mau ketok palu APBK, maka lu wajib menentukan prioritas legislasi untuk tahun 2020. Itu untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang mungkin penyusunannya Bapak akan dimulai nanti bulan. Di jangka panjang ada jangka panjang, ada jangka pendek. Yang wajib mutlak itu jangka pendek. Ini wajib kan. Ini untuk jangka panjang ya sesuai dengan nawacita berarti lah. Jadi ketika polder tentukan di prioritas legislasi dan kita rancangan kanunnya, kemudian menjadi inisiatif daripada Kamar DPR, kamu melibatkan teman-teman dari BPNI untuk membuat naskah akademik. PNI mana itu dari kamu, uangnya itu dari DPR 25 juta nih, 25 juta nih. Mana prof atau pakar yang bisa menyusun konsep ini? Tolong. Sedikit Pak, kayaknya kecil kali 25 juta. Mungkin kita buat acara seperti ini aja, kita buat FGD, kita buat penelitian kecil-kecilan lah untuk menghasilkan sebuah substansi yang bagus. Kayaknya kalau 25 juta itu hanya untuk copy paste. Iya, betul. Ya, kamu nggak salah sih, karena membuat naskah akademik itu butuh pemikiran orang-orang yang ahli yang betul-betul memang mengkaji dari akar rumput lah segala aspek persoalan yang akan ditampilkan dalam satu peraturan. Tapi memang salahnya Jadi jangan Pak dari waktu kita namanya benar 1 miliar bukan Pak. hanya kalkulasi. Jadi terus terang karena lu tinggal di panitia legislasi kan tinggal di berusaha telepon terus dia untuk pembahasan kanun tahun 2020 nya betul kan harus semua kan. Jadi ada perubahan kanun nomor 12 tentang SPK struktur organisasi pemerintah kabupaten yang wajib diubah.